Shalom Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus, bertemu kembali dalam seri pengajaran pribadi Roh Kudus mengenai baptisan roh dan kepenuhan roh. Mari kita tunduk kepala, siapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada kesempatan kali ini kami akan belajar mengenai baptisan roh dan kepenuhan roh, sehingga setiap kali kami boleh mendengarkan pengajaran ini, kami dikuatkan, diteguhkan kembali akan baptisan roh dan kepenuhan roh. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dalam keterbatasannya, biarlah roh-Mu yang mengurapi Tuhan. Berkati setiap murid-Mu yang sudah siap mendengarnya dengan urapan yang sama. Sehingga kami boleh menjadikan setiap apa yang kami dengar ini satu rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar mengenai baptisan roh dan kepenuhan Roh Kudus. Saya bawakan dari dua dasar ayat. Yang pertama adalah 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga, dikatakan, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah itu bisa berkata terkutuklah Yesus." Kata terkutuklah Yesus di sini adalah dia menganulir keselamatan dan dia tidak lagi mengakui bahwa Yesus adalah juru selamat. Maka di sini jelas sekali, kalau ada Roh Allah dalam kehidupan kita, maka kita tidak bisa atau tidak mungkin menolak karya keselamatan Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di sini jelas sekali bahwa setiap kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan itu adalah karya Roh Kudus. Dan kemudian dilanjutkan oleh Paulus, tuliskan dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang keempat, ada rupa-rupa karunia tapi satu roh, Bapak Ibu Saudara. Ada yang namanya karunia-karunia rohani tapi dikerjakan oleh roh yang satu, yaitu Roh Kudus. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat dikatakan, pada suatu kali ketika ia makan atau Yesus makan bersama-sama dengan murid-muridnya, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh para murid ini tinggal di situ dan menantikan janji Bapa, yang kata Yesus adalah demikian, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, dalam aliran karismatik seringkali kita ini mendengarkan mengenai baptisan roh dan kepenuhan roh, dan ini sangat rancu sekali. Dan memang waktu saya menyiapkan ini, saya banyak sekali mendapatkan referensi. Salah satu referensi saya adalah dari John Piper. Pendeta John Piper mengatakan, saya sarikan seperti ini: kebanyakan aliran karismatik mendefinisikan kepenuhan Roh Kudus sebagai pengalaman kedua setelah mengaku percaya, yang ditandai dengan bahasa roh. Yang hal ini menjadikan sebuah kerumitan dalam aliran karismatik tersebut. Banyak sekali, saya udah katakan tadi, kebanyakan, bukan semua aliran karismatik, tetapi kebanyakan aliran karismatik ini mendefinisikan kepenuhan roh ini adalah demikian: orang akan dikatakan penuh oleh roh saat orang itu sudah berbahasa roh. Kalau orang itu belum berbahasa roh, maka orang itu belum penuh. Tentu saja ini nggak semua aliran karismatik. Sesudah katakan kebanyakan, sebagian besar. Dan ini yang menjadikan, yang namanya kepenuhan roh itu harus berbahasa roh. Ternyata bukan demikian, Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya menonton tayangan John Piper di YouTube, dan John Piper ini adalah seorang pengajar yang baik, seorang yang penuh kasih, seorang yang berhikmat sekali. Bapak Ibu Saudara boleh cek John Piper di YouTube ataupun di Google ataupun di apa, Bapak Ibu Saudara akan mendapati di situ banyak sekali tulisan-tulisan dia yang memberkati, Bapak Ibu Saudara. Satu kali saya melihat dia berdoa, dia membawakan satu siaran demikian. Pada waktu itu dia berdoa kepada Tuhan dan dia berkata demikian, "Bapa, aku ini kan sudah melayani Engkau. Kenapa Engkau nggak penuhi aku dengan Roh Kudus? Aku ini menginginkan satu karunia, yaitu berbahasa lidah." Dan kemudian saat dia sudah selesai berdoa, dia sedang baca Alkitab, John Piper ini ada satu impresi dalam dirinya dan berkata demikian dalam dirinya, "John, aku ini sudah memberikan engkau karunia berhikmat, karunia mengajar, karunia mengasihi. Mengapa engkau tidak memandang itu sebagai karunia rohani, John?" Nah, disinilah Bapak Ibu Saudara kemudian muncullah yang namanya aliran karismatik ini sering mendefinisikan kepenuhan roh ini hanya, kebanyakan aliran karismatik ini mendefinisikan kepenuhan roh harus ditandai dengan bahasa roh. Dan itu yang menjadikan kita ini pusing mengenai baptisan roh dan kepenuhan Roh Kudus. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga dikatakan, "Karena itu aku mau meyakinkan kamu
bahwa tidak ada seorang pun yang dapat berkata-kata oleh Roh Allah, dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Inilah yang disebut baptisan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Baptisan Roh Kudus ini terjadi oleh semua orang yang percaya sekali dalam seumur hidup, karena pada waktu kita ini mengaku percaya itu karena karya Roh Kudus, dan kita tidak mungkin tidak mengakui karya Roh Kudus karena Roh Allah ini sudah ada dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, baptisan Roh Kudus ini diterima oleh semua orang yang mengaku percaya dengan mulut dan hati bahwa Yesus adalah Putra Allah yang menebus kita di kayu salib di Golgota. Dan ini Bapak Ibu Saudara, hal yang mungkin Bapak Ibu Saudara pernah alami pada waktu Bapak Ibu Saudara dulu, beberapa masa yang lalu Bapak Ibu Saudara ikut ibadah atau mendengarkan satu siaran, atau Bapak Ibu Saudara sedang baca Alkitab, kemudian Bapak Ibu Saudara ambil waktu teduh dan duduk diam berdoa, Tuhan, aku menerima Engkau sebagai juru selamat pribadi, dan aku percaya kepada Roh Kudus, percaya pada Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus aku mengucap syukur, haleluya, amin. Mungkin Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami masa-masa seperti itu, mungkin di KKR lah, mungkin di apalah, dan Bapak Ibu Saudara merasa terpanggil untuk mengaku percaya kepada Roh Kudus. Itulah yang disebut baptisan Roh Kudus, di mana Bapak Ibu Saudara itu mengaku percaya, dipanggil dari gelap kepada terang Roh Kudus, pada terang Allah, di mana kita ini makin hari Bapak Ibu Saudara kita ini hidupnya adalah diserahkan kepada Tuhan. Baptisan Roh ini membuat tiadanya perbedaan bagi semua tubuh Kristus, karena dikatakan bahwa yang namanya baptisan Roh ini ada rupa-rupa karunia tapi satu Roh, sehingga baptisan Roh Kudus memampukan kita percaya akan kasih anugerah Tuhan, dan itu menyatukan kita sebagai umat Allah apapun denominasi gerejanya. Saat kita mengaku percaya kepada Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, itu adalah kita satu di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Hal yang kedua adalah mengenai kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus ini Bapak Ibu Saudara, mari kita maknai kembali. Dikatakan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang keempat, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ini Yesus melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, ini adalah janji Yesus yang ada dalam kitab Lukas, dan kitab Lukas ini adalah kitab yang dimana kita boleh belajar juga akan Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Korintus pasal keempat katakan ada rupa-rupa karunia tapi satu Roh. Sedangkan yang namanya baptisan Roh Kudus, kepenuhan Roh Kudus ini adalah satu hal yang berbeda daripada pengakuan iman kita, di mana kita bertobat pertama kali sebagai baptisan Roh, tetapi kepenuhan Roh ini adalah terjadi berulang-ulang, Bapak Ibu Saudara. Kepenuhan Roh Kudus adalah bisa terjadi berulang-ulang dan bukan merupakan peristiwa yang terjadi sekali saja. Berbeda dengan baptisan Roh Kudus, di mana kita mengaku percaya dan Roh Kudus tinggal di dalam kita, itu satu kali saja. Dituliskan, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Kepenuhan Roh ini pada waktu awal murid-murid ini berdoa di Yerusalem, Roh Kudus turun atas mereka, ada lidah-lidah api, dan kemudian lidah-lidah api ini sebagai tanda kepenuhan mereka, dan juga disertai mereka ini berbahasa lain, tapi bahasa di sini adalah bahasa yang dimengerti manusia, karena pada waktu itu murid-murid Yesus adalah Petrus, Yohanes, dan kawan-kawan ini adalah orang Israel asli, di mana pada waktu itu mereka bersama beberapa orang yang menantikan Roh Kudus itu, mereka bisa berbahasa asing. Bahasa asing ini adalah bahasa yang tidak dimengerti mereka, bahasa bukan bahasa Yahudi, bukan bahasa Aramik atau bahasa yang mereka kenal, tetapi satu bahasa yang dikenal oleh orang-orang di luar sana. Ada yang berbahasa Persia, mungkin ada yang berbahasa mungkin bahasa lain, karena di situ ada orang-orang dari luar negeri yang ada di Yerusalem itu mendengarkan kesaksian mengenai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, ini yang namanya kepenuhan Roh Kudus adalah ditandai dengan satunya adanya karunia yang muncul. Kepenuhan Roh Kudus ini bisa berulang-ulang dan ditandai dengan karunia yang muncul dan dapat dilihat, Bapak Ibu Saudara. Kemudian kepenuhan Roh Kudus ini adalah merupakan janji dari penggenapan janji dari kitab Yoel.
Dikatakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orangmu yang tua mendapatkan mimpi, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Kepenuhan Roh Kudus di sini, Bapak Ibu Saudara, bahwa Yoel mengatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan akan bernubuat, orang-orang tua akan mendapatkan mimpi, dan teruna-teruna mendapatkan penglihatan. Benar sekali Bapak Ibu Saudara, pada satu kali Petrus sedang berdoa di rumahnya, di loteng rumahnya, dan kemudian dia mendapatkan penglihatan tentang apa yang haram dan apa yang halal untuk dimakan, dan kemudian Tuhan menyatakan semuanya itu halal. Di sini bukan masalah makan ternyata, tetapi masalah di mana pemberitaan firman Tuhan itu juga akan diterima oleh orang non-Israel atau orang di luar Israel. Dan pada waktu itu Kornelius mengutus pegawainya untuk ke rumah Petrus, dan Petrus itu menyanggupi untuk datang ke rumah Kornelius, dan di sana dia memberitakan firman Tuhan. Karena Petrus pada waktu bertemu dengan Kornelius berkata, seharusnya sebagai orang Yahudi aku tidak boleh untuk memberitakan apa yang namanya firman Tuhan kepada orang non-Yahudi, karena itu bukanlah satu hal yang baik. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, maka itu adalah apa yang harus kulakukan. Di sini Petrus mendapatkan penglihatan, di mana Petrus itu mendapatkan satu pesan, di mana dia harus melayani orang-orang non-Israel. Yang namanya kepenuhan Roh Kudus itu merupakan penggenapan janji perjanjian lama, dan Roh Kudus itu memenuhi tidak hanya sekali saja. Yang ketiga, kepenuhan Roh Kudus menerima kuasa pemberitaan firman Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus dikatakan, tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Kepenuhan Roh Kudus ini justru memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus yang hidup, Bapak Ibu Saudara. Yang keempat adalah kepenuhan Roh Kudus adalah menerima kuasa yang maha tinggi. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Kalau Bapak Ibu Saudara tadi saya sudah bacakan mengenai sebab Yohanes membaptis dengan air, tapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Nah, ini adalah penjelasannya. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Yang namanya baptisan itu adalah tanda orang menyerahkan diri dan tanda iman secara fisik. Yang namanya baptisan roh adalah juga Bapak Ibu Saudara akan disertai dengan tanda-tanda tertentu, satu kuasa untuk memberitakan firman Tuhan. Kepenuhan Roh Kudus ini bisa bermacam-macam sekali Bapak Ibu Saudara. Dalam 1 Korintus pasal ke-12 ayat yang keempat dikatakan ada rupa-rupa karunia. Karunianya banyak, bukan cuma satu, bukan cuma berbahasa roh saja, tapi ada bernubuat, karunia hikmat, karunia iman, mengadakan mujizat, karunia kemurahan hati, dan lain-lain Bapak Ibu Saudara. Di sini Bapak Ibu Saudara harus jelas sekali, baptisan roh itu adalah saat kita mengaku percaya, itu sekali saja. Kepenuhan roh ini berulang-ulang setiap kali kita meminta supaya kita ini diberikan karunia-karunia rohani dalam kehidupan kita. Fungsi kepenuhan Roh Kudus ini apa kalau begitu? Yang pertama, membangun iman pribadi. Roma pasal 12 ayat ke-11 dikatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Setiap kita yang menginginkan kepenuhan Roh Kudus itu adalah supaya kita tidak kendor di dalam melayani Tuhan. Istilahnya kalau kita punya satu lampu, kita ini mengisi minyaknya itu dengan meminta kepenuhan Roh Kudus selalu, sehingga kita ini di-refresh selalu, dan kita mendapatkan karunia yang baru, kita mendapatkan semangat yang baru, dan Bapak Ibu Saudara bisa melayani Tuhan. Yang kedua adalah fungsi kepenuhan Roh Kudus itu membangun karakter. Karena Kisah Para Rasul pasal 6 ayat ketiga menuliskan demikian, karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ini adalah saat Petrus diberikan keluhan oleh orang-orang janda-janda non-Israel yang mengatakan bahwa pembagian bantuan tidaklah merata untuk mereka. Dan pada waktu itu Petrus berkata demikian, yaudah pilih 7 orang di antara kalian yang penuh roh, baik, dan penuh hikmat. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat yang namanya penuh roh ini mengacu kepada karakter Bapak Ibu Saudara.
Penuh roh itu bukanlah sok rohani bagaimana Bapak Ibu Saudara itu bisa berbahasa roh makin panjang, bisa menyanyikan mazmur dengan bahasa roh, bukan itu saja. Tetapi kepenuhan roh, karunia roh ini justru mengacunya kepada karakter yang bisa orang lain lihat. Baik hati, murah hati, berhikmat, mempunyai pengetahuan, sabar. Nah, ini yang namanya kepenuhan roh yang nampak Bapak Ibu Saudara. Karunia rohani dalam kehidupan kita tentu saja untuk mengerjakan sesuatu yang baik. Dikatakan bahwa makin hari yang namanya manusia jasmaniah itu melorot, kita makin tua, kita makin mungkin mengalami sakit, kita mungkin kelemahan fisik, tapi manusia batiniahku ini akan naik, yang artinya adalah kehidupan kita dipenuhi roh, ada karunia rohani dalam kehidupan kita bisa membimbing orang, kehidupan kita ini memberkati orang, sifat kita, sikap kita ini diperbarui selalu. Nah, ini yang namanya kepenuhan roh Bapak Ibu Saudara. Fungsi kepenuhan roh bukan saja kita ini mendapatkan karunia untuk kepentingan kita. Nah, Paulus menuliskan, kejarlah kasih dan usahakanlah mendapatkan karunia roh. Menginginkan mendapatkan karunia roh ini adalah sesuatu di mana kita meminta kepada Tuhan Yesus, kepada Allah Bapa, Allah Roh Kudus, supaya kita ini makin hari ini diperlengkapi dengan karunia rohani, sehingga kita ini makin yakin untuk memberitakan firman Tuhan, makin kita bisa memberkati, makin kita bisa menolong orang dalam hikmat, dalam pengetahuan kita, dalam kita mengajar, dalam kita melakukan segala macam, juga membangun iman pribadi kita dalam kita ini menyembah, bermazmur, mungkin kita berbahasa roh, mungkin ada orang yang berbahasa roh, kita mengartikan bahasa roh tersebut, mungkin kita menubuatkan sesuatu. Itu karena Roh Kudus yang mengerjakan, bukan karena kita. Fungsinya adalah yang pertama membangun iman pribadi, yang kedua adalah membangun karakter yang melayani. Sehingga yang namanya karunia rohani ini dipergunakan untuk membangun orang, baik kita maupun orang lain. Itu yang namanya kepenuhan Roh Kudus, akan disertai, ditandai dengan karunia rohani, dan karunia rohani itu bukanlah hanya berbahasa roh saja, tapi banyak banget yang namanya karunia rohani. Seringkali kita tidak sadar, mungkin orang nggak bisa berbahasa roh, tapi karunia mengajarnya luar biasa. Mungkin orang nggak bisa berbahasa roh, tetapi karunia mengasihinya sangat memberkati orang. Mungkin orang nggak bisa berbahasa roh, tapi dia bisa bernubuat, itu pun karunia rohani Bapak Ibu Saudara. Mungkin Bapak Ibu Saudara tidak bisa mengajar, mungkin Bapak Ibu Saudara tidak memiliki karunia bernubuat, tetapi Bapak Ibu Saudara bisa berbahasa roh, itu pun karunia rohani. Dan ini yang namanya kepenuhan roh, itu akan membawa kita mengalami karunia rohani, bukan cuma satu saja. Kepenuhan roh harus kita maknai benar, supaya itu menjadi bagian yang terulang, merefresh kita untuk makin cinta Tuhan, makin melayani Tuhan. Pengajaran singkat pada kesempatan kali ini mengenai kepenuhan roh dan baptisan roh sudah selesai. Mari kita tunduk kepala. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ucap syukur untuk baptisan roh dan kepenuhan roh yang boleh kami pelajari, sehingga apa yang kami pelajari pada kesempatan ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Berkati setiap orang dalam kelemahan, keterbatasan, dalam sakit, Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang kuatkan. Dan sebentar kami akan berpisah, biarlah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, berkat cinta kasih dan pengampunan dosa Tuhan Yesus Kristus, berkat pertolongan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sudah selesai untuk baptisan roh dan kepenuhan roh. Sampai bertemu di dalam pengajaran yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.